wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama karyawan dari pemilik Warung Cobe Bima. Di sini saya akan mencoba bertanya tentang sejarah maupun latar belakang dari UMKM ini. Jadi gini Mas, pertama didirikannya Warung Cobe Bima itu tahun berapa? Untuk sejarah didirikan Warung Cobe Bima ini, yaitu didirikan oleh pemiliknya, yaitu Muhammad Solihin dengan temannya yang pertama Iwanul Muslimin dan Syahratul Fuad pada tahun 2018 silam di daerah Yogyakarta atau di Jogja. Pada saat pertama kali didirikannya, mereka hanya menyewa lokasi, menyewa suatu tempat atau ruko. Jadi didirikannya di tahun 2018 ya Mas ya. Udah 4 tahun sekarang kalau begitu. Iya, sudah 4 tahun. Oke, jadi untuk belakang-belakang itu gimana ya? Nah, untuk latar belakang didirikannya Warung Cobek Bima ini berawal saat pemilik sering belajar tentang sejarah, dan pemilik juga pula gemar membaca majalah kuliner, dan pada akhirnya pemilik ini mencoba membuat menu-menu makanan yang viral atau yang lagi tren di media sosial. Pada saat itu pemilik sempat mencari ide untuk membangun sebuah bisnis yang ingin dia jalankan. Kemudian timbullah sebuah ide untuk membangun usaha UMKM yang bermenukan makanan khas di daerah Bima, dan dinamakan pula dengan Warung Cobek Bima. Jadi latar belakangnya seperti itu ya Mas. Iya. Dari awal pemilik suka belajar membaca sejarah-sejarah kuliner, seperti itu. Iya. Jadi untuk visi dan misi dari UMKM Warung Cobe Bima ini seperti apa? Untuk visinya itu sendiri, Warung Cobek Bima ingin mewujudkan Warung Cobek Bima ini sebagai warung dengan beraneka ragam menu makanan khas dari daerah Bima, dan untuk mengembangkan potensi diri dan dikenal di berbagai daerah. Nah, untuk misinya ini, Warung Cobek Bima mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan dan disajikan, mengutamakan cita rasa makanan yang khas dan beramal sepanjang hayat. Jadi seperti itu ya Mas, visi dan misinya. Iya. Untuk karyawannya bagaimana ya Mas? Tenaga kerjanya? Untuk tenaga kerjanya itu pada awal mulai usaha Warung Cobek Bima ini hanya memiliki satu tenaga kerja, yaitu terdiri oleh pemiliknya itu sendiri. Setelah berjalannya waktu, Jadi untuk modal awal itu dapat dari mana Mas untuk membangun bisnis ini? Untuk modal awal dari usaha Warung Cobek Bima ini, pada awalnya itu dari uang pribadi. Uang pribadi itu didapatkan. Uang pribadi sang pemilik. Iya, uang pribadi itu didapatkan dari tabungan uang jajan yang sering diberikan negara melalui beasiswa unggulan Kemendikbud pada tahun 2018 silam. Jadi yang didapatkan dari uang beasiswa ya Mas ya? Iya. Jadi modal awal untuk membangun bisnis Warung Cobe Bima itu dapat dari mana Mas?
Untuk modalnya itu sendiri didapatkan dari uang pribadi. Pribadi. Ya, uang pribadi itu dari tabungan pemiliknya ini sendiri. Dan untuk perkembangan volume produksi dari UMKM ini biasanya Warung Cobek Bima memproduksi berapa menu tiap harinya? Untuk tiap harinya itu Warung Cobek Bima mampu memproduksi 7 sampai 8 menu makanan. 8 menu ya setiap Iya. harinya. Jadi apakah di setiap hari itu berbeda-beda apa menunya tetap itu aja? Untuk setiap harinya itu menunya akan berbeda-beda. Misalkan hari ini A dan B, besoknya itu C dan D. Jadi berbeda-beda ya. Iya. Dan ini untuk pertanyaan terakhir ya Mas ya. Pada saat proses merekrut karyawan itu apakah ada persyaratan khusus bagi pelamar? Pada saat proses rekrutmen itu tidak ada persyaratan khusus bagi pelamar, tetapi maksimal tingkat pendidikannya itu bagi pelamar itu pendidikan terakhirnya itu SMA, dan lebih khususnya bagi mahasiswa Bima. Nah untuk kriterianya seperti apa Mas? Untuk kriterianya itu yang terpenting itu adalah jujur, pekerja keras dan bertanggung jawab atas pekerjaannya, dan mampu memanajemen waktunya, sebab mahasiswa itu mempunyai jam mata kuliah yang berbeda-beda, begitu Mbak. Jadi persyaratannya tidak terlalu begitu sulit ya Mas? Iya. Jadi yang penting dia tuh rajin, jujur, karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang nggak jujur, Iya betul. apalagi tentang pekerjaannya. Iya. Jadi terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktunya. Iya, sama-sama. Semoga UMKM Warung Cobek Bima semakin sukses ke depannya, semakin digemari oleh mahasiswa terutama di daerah Jogja. Cukup sekian ya Mas ya, terima kasih. Jadi dari sekian banyaknya pertanyaan dan jawaban dari narasumber, akhirnya kita tahu latar belakang dan sejarah dari didirikannya UMKM Warung Cobek Bima ini. Dan dengan adanya Warung Cobek Bima ini, kita akan lebih tahu dan mempermudah mahasiswa Bima untuk mencari makanan khas Bima, apalagi yang sedang merindukan masakan rumah khas Bima yang jarang sekali ada di daerah lain, khususnya di daerah Jogja itu sendiri. Jadi cukup sekian wawancara kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.